Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan channel ini benar-benar bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, dan syukur bisa mencari solusi. Saya sudah bersama dengan Profesor Dr. John Piris MS, Ketua Program Studi Doktor, Ketua Program Studi Doktor Hukum, dan sekaligus juga Guru Besar Hukum Tata Negara di Universitas Kristen Indonesia. Beliau juga sebagai Ketua Pusat Studi Hukum dan Konstitusi di UKI, Universitas Kristen Indonesia. Saya kira inilah tokoh yang paling tepat untuk berbicara mengenai kontroversi mengenai RUU haluan ideologi Pancasila, tapi tidak dari sisi politik, tidak dari sisi filsafat yang sudah saya bicarakan dengan Prof. Kailan, dengan Prof. Zuhro, tetapi saya ingin berdiskusi dengan Prof. John Piris dari segi hukum tata negara. Jadi di mana posisi Pancasila di dalam sistem tata negara kita, dan apa masalah yang kita punyai sebenarnya kalau dilihat dari sisi hukum tata negara. Begitu ya Prof ya, kira-kira ya? Ya, jadi monggo Prof. Sekarang kita justru walaupun sekarang sedang dijeda atau dihentikan, tapi ini adalah saat yang baik untuk mendiskusikan. Jangan-jangan kita memang punya masalah-masalah yang besar dan strategis yang menyangkut tentang Pancasila, posisi ideologi Pancasila di dalam sistem ketatanegaraan. Nah, ini kan kita harus cari jalan keluar supaya ketemu formula yang seideal mungkin. Monggo Prof. Prof. Baik, bebas saja. Baik, terima kasih Mas Bambang atas kesempatan yang baik ini. Saya menaruh apresiasi yang tinggi kepada Mas Bambang. Punya channel Inspirasi untuk Bangsa ini sebuah proses pendidikan kita semua untuk generasi milenial secara khusus. Ya, dimaksud Mas Bambang pasti sudah dibicarakan pada kesempatan-kesempatan sebelumnya ketika kita masih ada di DPD RI ya, melalui Badan Kajian MPR pasti. Saya anggota Mas Bambang di situ, dan sudah banyak tentunya perspektif yang dikemukakan oleh teman-teman itu. Nah, memang dari sudut pandang hukum tata negara, kita anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan K3 MPR RI tidak formal. Karena COVID begini, jadi kita belum rapat-rapat. Kita berdebat soal itu, soal kedudukan hukum dari Pancasila itu. Waktu saya di Komisi Konstitusi dulu dengan Sri Adidesi, dengan Pak Sri, Profesor Sri juga, ya. Sri Sumantri. Sri Sumantri, banyak sekali guru-guru besar dari universitas ternama itu juga membicarakan ini. Kita masing-masing diberikan tugas untuk merancang konstitusi lanjutan. Kalau pakai istilah Prancis itu konstitusi Republik kelima, kira-kira gitu. Nah, saya mengusulkan pada waktu itu perlu dicantumkan dalam bab 2 baru, Mas Bapak. Bab 2 baru Undang-Undang Dasar 45 kita itu adalah bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Nah, itu jelas. Karena secara de jure itu belum dicantumkan. Secara filosofisnya Kronstadt de facto, sila-silanya baru dicantumkan di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, saya mendapat perlawanan dari sebagian teman-teman di Komisi Konstitusi pada waktu itu, tahun 2003, Mas Bambang. Ya, kita bekerja 9 bulan itu. Mereka bilang, jangan Pancasila dibatang tubuhkan. Saya bilang, Bapak-bapak baca baik-baik pasal 29. Ya, sila pertama itu dibatang tubuhkan. Kalau sila pertama di badan tubuh dan sila-sila berikutnya juga ada di pasal-pasal lain, logika hukum yang dogmatif sifatnya adalah bahwa sebetulnya Pancasila secara
rangkaian utuh itu bisa dimasukkan dalam batang tubuh, yaitu di bab 2 baru. Ya, setelah bentuk negara itu baru dasar. Kita bicara bentuk, oke, baru kita bicara dasar. Nah, terbelah pada waktu itu dua perspektif untuk ya dipikirkan lagi lah baik-baik. Jangan kita masukkan itu lalu mendapat perlawanan dari teman-teman yang lain. Saya bilang enggak, kalau argumentasinya kuat, basis teorinya kuat, basis argumentasinya kuat, seperti yang kami katakan tadi, itu tidak ada masalah. Sehingga dia mendapat legitimasi politik pada pembukaan alinea keempat dan legitimasi hukum pada bab 2 itu. Singkatnya di situ, Mas Bambang. Karena saya tidak bisa berbicara di luar itu. Ya. Tadi dikatakan bahwa ya, Prof. Jadi menurut kajian filosofis sudah dibicarakan, filsafat sudah bicarakan, dan ideologi juga sudah. Saya bagian hukum tata negara seperti itu, Mas. Iya. Jadi Prof, menurut Prof John penegasan atau penguatan Pancasila itu lebih bagus diletakkan di Undang-Undang Dasar ya, bukan di Undang-Undang Dasar. Ya. Batang tubuh. Di bab 2 baru. Lalu teman-teman bilang, oh itu bisa dirubah. Saya bilang, kita kunci di pasal 37 ayat 6. Ayat 5 itu, NKRI tidak bisa dirubah. Ayat 6 baru, dasar negara Pancasila juga tidak bisa dirubah. Saya menggunakan teori penafsiran hermeneutik. Hermeneutic interpretation itu adalah menafsir frase yang mengandung nilai-nilai hukum yang terdalam. Saya menemukan itu. Tapi dua teman dari K3 mengatakan, enggak, tetap bisa dirubah. Enggak. Kalau kalian membaca pasal 37, itu proses perubahannya membutuhkan quorum dan sebagainya. Setengah, 2/3 harus hadir. Tetapi saya bilang kalau di pasal 5, ayat 5 itu khusus untuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak boleh dilakukan perubahan. Jadi ayat 1 sampai dengan 4 itu tidak given, behrifnya di situ, behrifnya. Jadi tidak lagi ada perdebatan soal itu. Nah, logika yang sama saya mau menggunakan ayat 6 yang baru ini pada Pancasila supaya juga tidak boleh dirubah. Itu loh, Mas. Ya. Jadi ada dua hal yang tidak boleh dirubah dalam konstitusi itu, yaitu bentuk negara NKRI-nya dan dasar negara Pancasila. Clear di situ saya kira. Ya. Jadi kalau begitu, Prof, kesimpulan sementaranya, kalau memang ingin memperkuat atau memperjelas posisi Pancasila, itu lebih baik dilakukan di Undang-Undang Dasar. Kalau tidak, ya sudah, sementara seperti ini. Jadi nggak perlu membuat undang-undang yang menerjemahkan lagi Pancasila, gitu kira-kira, Prof, ya? Ya mungkin begitu. Ya, gitu. Ya. Nah, sekarang bisa saya seperti itu ya. Iya, pertanyaan saya, ini kan masalah Pancasila, masalah konstitusi ya, hukum konstitusi. Ini kan dibahas oleh para pakar. Ada asosiasi-asosiasi HTN, ada pusat-pusat studi konstitusi. Itu kalau Prof John aktif mengikuti mereka, sebenarnya pandangan dunia akademis seperti apa, Prof? Pandangan dunia akademis itu kalau masing-masing bertahan dengan doktrinnya, asasnya, teori-teorinya, agak susah untuk mencapai sebuah perspektif yang disepakati bersama. Jadi ada mazhab-mazhab yang namanya, ambil saja contoh antara Gajah Mada dan Undip saja sudah berbeda soal hukum progresif, Mas Bambang ya.
sosiologi di Undip itu kan kuat sekali. Dengan hukum progresif itu dia mencoba untuk lebih meningkatkan peradaban hukum represifnya sebetulnya. Jadi progresif itu artinya temuan-temuan hukum yang baru itu memang dimungkinkan untuk kita melahirkan norma-norma baru. Ya, norma-norma baru. Jadi perdebatan itu sampai sekarang dari dulu itu selalu belum ditemukan titik temu. Saya kurang tahu. Mungkin boleh jadi kita letakkan dulu politik hukum nasional itu seperti apa, Mas Bapak. Politik hukum nasional itu di semua sektor. Politik hukum nasional tentang kenegaraan, ketatanegaraan, tentang ekonomi, ya, tentang pendidikan dan seterusnya. Tanpa itu agak pendekatan filsafat. Dia belum memiliki struktur kognitifnya seperti sosialisme dan kapitalisme. Kalau kapitalisme sudah menemukan itu, ya, free fight liberalism misalnya, yaitu pasar bebas. Nah, Pancasila bagaimana itu? Apakah dia berada di antara sosialisme dan kapitalisme? Sosialisme ala Indonesia juga sebetulnya ada pada keinginan sosial itu menurut Bung Karno, ya, demokrasi kerakyatan. Nah, apakah dia di celah-celah itu semua ataukah posisinya seperti apa? Jadi memang mengenai Pancasila sebagai struktur normatif kita tanggal 18 Agustus kan. Jadi 1 Juni itu tesanya, 22 Juni itu antitesanya, sintesanya itu 18 Agustus. Itu yang kita pegang sampai sekarang. Tapi kita stop di situ, tidak bergerak. Harusnya diderivasikan dalam kebijakan-kebijakan yang sifatnya instrumentalis. Kalau kita sepakat bahwa Pancasila itu nilai intrinsik sebagai dasar negara. Kalau dia sebagai ideologi negara juga dia nilai intrinsik. Nah, nilai intrinsik itu tidak mempunyai kekuatan apa-apa, tidak mempunyai dinamika apa-apa, kalau dia tidak dijabarkan dalam nilai-nilai instrumentalis sifatnya, hukum dan kebijakan-kebijakan politik. Ya. Seperti itu, Mas Bambang. Ya, ya, Prof. Jadi kalau begitu, kalau kita ingin terjemahkan tadi di undang-undang, berarti posisi di konstitusinya itu perlu ditata, dirapikan lagi lebih dulu ya, Prof. Kalau begitu, persis. Berarti amandemen itu lebih apa ya, lebih mendesak atau lebih perlu diprioritaskan supaya bisa menata instrumen yang lebih lanjut di undang-undangnya gitu kira-kira ya. Saya kira Mas Bambang dengan saya sepakat bahwa itu harus diprioritaskan justru. Ya. Itu harus diprioritaskan baru diikuti dengan rancangan undang-undang HIP misalnya. Kan begitu. Dalam suasana seperti ini, suasana pandemi COVID-19 ini, kepanikan, ketakutan, kecemasan, kegelisahan seluruh komponen bangsa, sebaiknya kita cooling down dulu semua. Setelah itu baru kita menata kembali. Sehingga mimpi besar Mas Bambang dan kami semua itu untuk melakukan amandemen kelima menurut pendapat saya itu sebuah kondisi sine qua non. Gitu Mas Bambang. Iya, Bro. Supaya Pancasila diletakkan sudah mewawancarai, saya mewawancarai Prof. Kailan. Prof. Kailan mengatakan lebih ekstrim. Jadi beliau mengatakan bahwa setelah amandemen itu posisi Pancasilanya itu tidak jelas. Jadi bahkan seakan-akan negara ini tidak berdasar pada Pancasila, kata Prof. Kailan. Bagaimana? Iya. Betul. Jadi posisi Pancasila di dalam konstitusi itu harus didahulukan. Satu contoh misalnya Prof. Kailan mengatakan dengan perubahan pasal 1 itu posisi kedaulatan rakyat itu jadi nggak jelas.
itu dasarnya dari mana itu posisi kedaulatan rakyat yang semacam itu gitu. Nah mungkin Prof John juga punya apa pemikiran-pemikiran yang lebih jauh lagi. Iya, pasal 1 ayat 2 itu sangat sumir, Mas. Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dijalankan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Nah, kalau kita sisir itu kedaulatan yang paling besar itu ada pada presiden. Ya, artinya semua lembaga negara melaksanakan kedaulatan rakyat itu. Eksekutif melaksanakan itu, legislatif melaksanakan itu, yudikatif juga melaksanakan itu. Yudikatif misalnya setiap putusan pengadilan atau hakim itu, dia harus menghormati martabat rakyat yang berdaulat itu dengan menjatuhkan hukuman seadil-adilnya, misalnya seperti itu. Tapi kalau kita baca semua pasal itu, saya punya penelitian terakhir, Mas, khusus untuk presiden aja 18 pasal. Untuk DPR itu 17 pasal, DPD cuma 4, BPK 1, MK 1, MA 1 semua. Jadi kalau posturnya seperti itu, organ-organnya diatur seperti itu, yang berdaulat tentu saja presiden. Belum lagi kalau presiden memiliki discretionary power, emergency power, karena sense of crisis misalnya soal tsunami di Aceh, peraturan pemerintah ya untuk COVID, untuk penundaan pemilu, Perpres, bagaimana mengatur keuangan negara ya, seperti itu. Nah, itu memang menurut saya juga ya harus kita jabarkan lebih jelas lagi. Ya itu kedaulatan yang bagaimana gitu loh. Saya tidak mau Mas Bambang, rakyat yang berdaulat itu dia punya hak hanya 1 menit dalam bilik suara. Ya. Pada pilpres, pemilu, pilkada. Dia keluar dari bilik suara itu yang memiliki kedaulatan itu ya sudah para pejabat semua. Saya tidak mau seperti itu. Nah, dia harus pasal-pasal itu harus kita periksa lagi satu persatu, penajamannya di mana, nilai Pancasilanya masuk bagaimana, ideologi Pancasila itu masuknya bagaimana, seperti itu. Masih panjang perjuangan kita, Mas Pak. Gitu. Saya merasa kehilangan Mas tidak ada di apa K3 MPR itu ya. Iya, ya. Ini cara saya untuk memberi masukan, Prof. Jadi banyak saya wawancara. Kebetulan temanya ini sangat sangat monumental. Jadi untuk bicara mengenai Pancasila ini, Prof. Ya. Jadi kalau begitu, ini kan situasi kayak orang seperti bola. Ini nggak ada yang berani nendang, nggak ada yang berani mulai. Sebenarnya keinginan teman-teman PDIP pada waktu itu sudah cukup bagus, tapi sekarang malah undang-undang yang mau dibikin gitu. Itu bagaimana Prof menyiasati soal itu? Iya, menurut pendapat saya itu, Mas, GBHN itu kan artinya harus amandemen kan pasti. Tapi dengan COVID ini juga pasti itu enggak, tapi dari perencanaannya, renstra kita itu digolkan dulu. Seperti kita rapat 33. Ya, itu putusan juga. Putusan 33 itu amandemen kelima tentang modifikasi dan reformasi GBHN, sistem presidensil dan penguatan DPD. 3 itu. Tapi rapat terakhir tunggu sampai COVID itu redah. Belum muncul RUU HIP, belum pada waktu itu. Nah, dia muncul setelah kita semua dirumahkan. Nah, dengan demikian menjadi amburadul semua, menjadi kacau semua ini. Artinya agenda-agenda strategis itu jangan terlalu ditumpukkan pada satu
satu waktu tertentu mana yang penting, mana yang tidak penting menurut pendapat saya. Kalau saya, yang paling penting untuk bangsa ini adalah rencana amandemen kita dulu tuh, pasti. Setelah itu baru kita masuk ke rancangan undang-undang HIP. Nah, pemerintah sudah memutuskan untuk menunda, ya toh? Jadi kekuasaan membentuk undang-undang dari DPR ini di-bypass oleh pemerintah, tunda. Artinya pemerintah punya apa ya, pemikiran bahwa sebaiknya ditunda ya, sampai reda semua suasana kebatinan kita masing-masing dalam menghadapi pandemi COVID ini, baru common sense muncul lagi untuk kita menata ulang agenda-agenda strategis kita ke depan seperti apa. Ya. Gitu Mas Bambang. Ya. Jadi saya mencoba menyimpulkan sedikit ya Prof ya. Jadi beberapa hal yang sangat strategis dan fundamental yang justru segera mendesak kita tata, itu pertama mengenai posisi Pancasila di konstitusi. Kemudian juga penerjemahannya di dalam lembaga-lembaga negara. Itu yang tadi ada yang porsinya kurang perhatian dan sebagainya. Itu yang perlu segera ditata kembali. Hingga amandemen ya tanpa basa-basi lagi bahwa itu diperlukan seperti itu ya Prof. Ya, nah, cuma yang jadi soal ini siapa yang punya kemauan dan kekuatan politik yang harus mulai, kan itu masalahnya. Saya kira kalau 7 fraksi itu kompak dan mudah-mudahan kalau amandemen itu kan kepentingan bersama yang lebih besar. Ya. Berarti semua fraksi mungkin setuju. Konsensus politik terjadi setelah amandemen itu, baru kita masuk fase berikut lagi, konsolidasi politik lagi, mungkin baru diperbincangkan kembali apakah RUU HIP itu harus diteruskan atau bagaimana. Yang pertama. Yang kedua, konsultasi presiden dengan semua pimpinan lembaga negara itu saya kira penting. Apalagi dalam suasana seperti ini. Kacau semua. Kita mau mengatasi COVID, sudah ada isu calon presiden yang kuat ini, survei-survei. Kacau semua. Kita dikacaukan lagi tadi pagi itu tertinggi Indonesia kan. COVID. Indonesia mengalahkan Cina dan India. Masih tetap begini saja, Mas Bambang. Ya. Jadi, Prof, mungkin ini memang agak memprihatinkan untuk hal-hal yang sangat fundamental. Ini potretnya kan DPR dengan pemerintah ini berbeda, berbeda pendapat, berbeda posisi. Nah, ini kan ada kesan bahwa komunikasi itu tidak jalan kan, komunikasi politik. Nah, ini yang menurut saya bukan sekedar penghentiannya, tapi mekanisme ketatanegaraan ini bisa bacaannya bisa jadi agak terganggu ini, Prof. Iya. Bahasa itu betul, komunikasi tidak jalan, tapi saya menilai itu timingnya juga kurang tepat. Artinya niat baik atau kemauan baik untuk supaya misalnya ideologi Pancasila itu dia harus punya haluan, sama dengan GBHN juga perlu ada itu. Niatnya bagus, sangat bagus. Political will-nya sangat bagus, tapi cara untuk misalnya public hearing, ya, rapat dengar pendapat dengan semua stakeholder, semua komponen bangsa, semua perguruan tinggi mainstream, semua pers mainstream, alim ulama dan seterusnya, itu harus dilakukan. Ya, tidak bisa dalam suasana seperti ini lalu kita mau memaksakan harus dibahas. Ya, omnibus law juga ditutup. Kan begitu, Mas. Jadi bagi saya semua rancangan undang-undang yang ada di kepala parlemen itu, di balik itu,
untuk sementara di lockdown kan dulu semua itu menurut saya. Betul. Khususnya skala prioritas itu harus, Ya, nggak bisa. Kita jadikan COVID ini musuh bersama kita. Kita bantu pemerintah, bantu rakyat untuk itu semua. Itu juga saya kira ini maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk kita mengkonsolidasikan semua umat beragama dan rakyat Indonesia ini supaya bersatu padu lagi, jangan terpecah-pecah dan sebagainya itu. Begitu, Mas. Ya, baik Prof, saya berterima kasih sekali. Jadi kira-kira kalau bisa disederhanakan gitu, jadi kita memerlukan pemetaan yang lebih strategis dulu supaya semua memperkuat kesepakatan yang sudah ada ketika kita memulai berbangsa dan bernegara. Nah, supaya kalau itu mau ditindaklanjuti tidak menimbulkan kontroversi yang sangat keras seperti sekarang ini. Kira-kira begitu ya, Prof ya. Baik. Terima kasih Prof. John Piris, ya Ketua Program Studi Doktor Hukum di Universitas Kristen Indonesia, Guru Besar Tata Negara, Direktur Pusat Studi Hukum dan Konstitusi di UKI, sudah memberikan beberapa pencerahan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kepentingan kita berbangsa dan bernegara. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih Mas Bambang, salam buat keluarga. Tetap memantau channel Inspirasi untuk Bangsa. Terima kasih. Selamat untuk Mas Bambang ya. Bertugas. Bangga. Ya.